Pagi, Pak. Selamat pagi. Ini bisa dengar suaranya nih? Nanti untuk video itu. Kedua, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan masa depan dari Korea. Mereka adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bagaimanakah kedua negara adidaya ini menentukan masa depan Korea? Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel Inspect Story. Kita semua percaya konten sejarah itu penting, tapi untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspect Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, dukung Inspect Story. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak. wabarakatuh. Baik. Sorry Pak, telat gabung Pak. Baru gabung semua mereka nih. Iya Pak. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Gimana yang lain? Yang lain mana nih Pak? Lagi begagap kalian cari linknya.
Oke, kita mulai aja ya. Siapa? Kita seperti biasa bawa pembukaan ya dari Rehan, silakan Rehan. Di atas pembukaan. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak sudah mengizinkan gabung ke Zoom untuk menjalankan kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Semoga perkuliahan manajemen pemasaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dan ilmu dan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kata pembuka dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denny, Mas Denny, silakan Mas Denny. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita bisa kuliah dengan lancar dan benar, dapat ilmunya. Amin. Sekian dari saya, Pak. Bu Mariani silakan. Suara dan dengar Bu suaranya. Tadi bagus suaranya kan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Charger dan anjay, habis lah baterai aku ini tak baca Hari ini semua sama-sama bisa ada di perkuliahan secara virtual ini dan semoga kuliah kita hari ini bermanfaat, menambah ilmu. Pak. Iya. Kepindah silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini semoga di Zoom kita kali ini walaupun tetap tidak dapat bertatap muka tapi di matkul manajemen pemasaran ini semoga dapat menambah ilmu kita lagi Pak. Ya. Di ke depan. Halo. Kedengaran, Gov. Kedengaran enggak suaranya, Pak? Dengar. Ya. Oke, jadi semoga masa COVID ini segera berakhir, perkuliahan kita bisa kembali berjalan normal, Pak. Amin. Demikian Pak dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Godan, silakan Bu Godan. Mudah-mudahan di pagi ini dengan mata kuliah yang Bapak sampaikan dengan pemasaran dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua walaupun melalui Zoom. Semoga matkul ini bisa saya juga pergunakan di instansi saya dan semua semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini, silakan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga kuliah hari ini dilanjutkan sampai akhir dan kita ambil manfaatnya. Bermanfaat, Pak. Udah, terima kasih. Oke, Jessica, silakan Jessica. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan. Iya. Makan hari ini. Semoga kuliah pada pagi ini semoga kita juga lancar materinya dan semoga juga tidak ada terkendala untuk sinyal maupun yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, Ino, silakan Ino. Ya belum siap. Ambali aja dulu, Ambali, silakan Ambali. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dan semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Pak. Semoga pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran 2 dan dapat memahami pelajaran-pelajaran Bapak dan mendapat banyak ilmu di manajemen pemasaran 2 ini. Dan semoga pada hari ini kita sehat semua dan bisa semangat terus dan sukses terus buat semuanya Pak. Amin. Ino, silakan Ino.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kawan-kawan. Mas pagi. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah sehat. Terutama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Fikri Haitami. Selamat ulang tahun. Selamat udah umur 20 tahun. Semoga menjadi anak yang dapat menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Amin. Amin. Sukses. Amin. Cita-citanya segera tercapai. Amin. Apa yang diinginkan Amin. semoga segera tercapai dan menjadi YouTuber. Amin. Mana Fikrinya tuh? Fikri, coba jawab Fikri. Fikri. Fikrinya mana nih? Fikrinya nih. Fikri. Jawab dulu nih. Fikri, jawab Fikri. Thank you buat Rino. Rino ya Pik, tuh. satu ada makan-makan, Pik. Baru bangun. Maaf ya. Ditunggu makan-makannya, Pik. Siap. Kata Bapak malam ini ya, rencana ya? Ya Pak, malam ini Pak, makan-makan Pak. Boleh. Di mana makan-makannya? Tunggu undangan dari YouTuber tadi. Oh iya kan? Pandai-pandai. Fikri, kata pembuka Fikri. Kata pembukanya Fikri. Salam dulu kawan-kawannya. Anjing berapa? Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai. Kita tadi kan belajar tentang distribusi, enggak? Ada 15 pertanyaan kan tentang distribusi. Ya. Oke, dari Rehan dulu, Rehan. Soal pertama Rehan. Oh iya Pak. Soal pertama ya Pak. Saya coba jawab apa yang dimaksud dengan pendistribusian. Mungkin pendistribusian itu adalah salah satu metode dalam manajemen pemasaran yang dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar, mempermudah penyampaian barang dan jasa Pak, dari produsen kepada seluruh konsumen hingga konsumen dapat menemukan barang atau mendapatkan barang secara tepat, cepat, dan mungkin itu sih Pak. Jadi orang yang melakukan distribusi apa namanya? Orang yang melakukan distribusi itu apa namanya? Kalau saya distributor Pak. Ya? Distributor Pak. Distributor ya, oke. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Silakan. Silakan. Pendapat lain? Apa tuh distribusi? Pak PNS tadi distribusi tentang apa tuh distribusi? Kan yang lain? Yang lain ada berpendapat, silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya menjelaskan yang disampaikan sama Raihan tentang distribusi. Di sini pendapat saya berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, seperti jenis, harga, tempat, dan saat yang merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan konsumen merupakan orang yang atau memakai barang atau jenis itu Pak. Oke. Silakan Hambali mana Hambali? Oke. Nomor 2 Hambali. Nggak bisa putri sini. Kuning aja Pak. Silakan Hambali nomor 2. Sebutkan 2 proses distribusi dalam aktivitas pemasaran. Ya.
Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu satu, menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan saat atau utilitas bentuk, tempat, waktu, dan menunjukkan. Ya. Dua, memperlancar alur saluran pemasaran, marketing, channel flow, atau secara fisik atau non-fisik, Pak. Ya. Ada berapa tingkatan saluran distribusi ini kira-kira dari produsen ke konsumen? Berapa sampai bisa berapa? Dari produsen, nanti produsen kemana dulu, kemana. Contoh-contohnya apa saja nih di sini? Ada yang secara langsung dan tidak langsung sih Pak, ada dua tingkatan ya, kalau nggak salah. Tingkatan. Maksudnya ada istilah nanti ada wholesaler kan? Ada retailer, kan? Ada outlet ke konsumen kan? Iya. Kalau supermarket, minimarket itu termasuk apa? Masuk yang gimana? Retailer. Tentunya harga juga berbeda. Harga dari produsen ke distributor, ada ke wholesaler, itu beda kan? Setiap jenjang itu beda-beda harganya. Semakin ke bawah semakin mahal. Jadi kalau kata Indomie itu harga di supermarket dengan di warung beda kan? Iya, beda. Kalau kita mau lebih murah lagi, kita beli ke produsennya, ke pabriknya, itu lebih murah. Nah, harganya lebih murah karena langsung. Indo. Nomor tiga Indo, nomor tiga. Nomor 3, Pak. Ya. Oke, Pak. Bentar. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan perantara? Ya. Nah, perantara menurut sumber Wikipedia, orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Ya. Oke. Itu, Pak. Ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada perantara? Nggak sampai, Pak. Karena kan semua butuh perantara, Pak. Ya, jadi kita harus saling kerjasama ya. Jadi perantara itu hubungan lah, Pak. Ya, jadi perusahaan juga tidak bisa berdiri sendiri kan, harus saling kerjasama. Gitu kan? Harus ada perantaranya. Harus ada perantara. Kalau ada perantara, di barang tidak sampai ke konsumen kan? Iya, betul, Pak. Lama sampainya, kalau ada harganya mahal kan, sehingga konsumen tidak bisa membeli produk tersebut. Oke, Yasika, silakan Yasika. Apa tuh, Pak? Nomor berapa, Pak? Nomor 4. Nomor 4. Sebutkan dua bentuk perantara dalam pemasaran. Nomor secara umum perantara dibagi menjadi dua, yaitu atas merchant middleman dan agen middleman. Dua bentuk utama adalah wholesaler, disebut juga distributor atau jobber, dan retailer atau dealer. Ya. Apa tuh kalau middleman dalam bahasa desanya apa kira tuh? Distributor, Pak. Distributor ya. Perantara juga sama enggak itu Iya. Oke, kalau wholesaler itu pedagang besar, kan besar wholesaler tuh. Ya, setelah habis produsen itu distributor itu wholesaler itu agen kan, habis agen retailer outlet kan, ada itu baru ke konsumen, itu kan itulah prosesnya kan itu. Kalau maka jadinya kalau di warung harus lebih mahal kan karena berapa jenjang tuh lewat kan? Iya, udah berapa tangan gitu kan, Pak, udah berapa proses itu akan mahal gitu. Oke, sekarang silakan gue pindah. Ya, Pak. Nomor 5. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan merchant middleman? Merchant middleman adalah perantara yang memiliki barang dengan membeli dari produsen untuk kemudian dijual kembali, Pak. Ya, perantaranya enggak. Ya, Pak. Kata-kata kan orang kan yang berbisnis di ini kan dalam apa nih kayak gini lah. Ya, Pak, di bisnis online banyak yang kayak gitu, Pak. Gini kan, ya. Ambil di produsen, nanti dijual ke online kan? Ya. Tahun konsumen. Banyak tuh. Kayak Tokopedia itu masuk apa? Tokopedia, terus ada Shopee, ada lagi ada terus apa tuh?
Retailer, Pak. Retailer ini kan, dia kan perantara juga kan. Perantara ya. Dia kan Tapi dia ada distributor juga kayaknya, Pak, agen Ada. yang agen-agennya gitu, tapi langsung, Pak. Dia kan memperoleh produk orang lain kan. Di tempat kalau mau beli produk ini nanti dia ngomong ke penjualnya gitu kan. Nah, penjual itu namanya produsen kan. Nanti baru produsen penjual ngomong konsumen pakai uang cetak gitu kan biasanya. Nah, itu di Shopee atau di Lazada atau Dewa. Kan banyak ya enggak? Banyak ada Lazada, ada Blibli ya. Blibli. Terus apa lagi? Bukalapak. Dari itu mana yang paling dari sekian banyak itu mana yang paling Anda percaya itu yang paling Anda suka gunakan itu? Shopee, Bukalapak. Shopee ya. Tokopedia. Kenapa Shopee? Shopee gratis ongkos kirim, Pak. Gratis ongkos kirimnya, Pak. Gratis. Iya, Pak. Kalau untuk di pengiriman luar Jawa sih, Pak. Oh, Hambali paling tahu nih. Sering belanja. Hambali bisa Hambali retailer, Pak. Berarti kalau milih Shopee lain enggak? Kalau lebih percaya sih dari semua itu Shopee, Pak. Shopee. Kenapa enggak Tokopedia? Kalau Tokopedia tuh ada barang-barang tertentu, Pak. Kalau Tokopedia tuh biasanya untuk barang-barang elektronik ya, Pak. Kalau misalnya kalau Shopee itu ke semuanya sih, Pak. Kira-kira apa untungnya untuk mereka tuh ya membuka gitu? Apa untung mereka tuh? Apa manfaat mereka tuh? Lebih ke kalau menurut saya sih lebih ke untuk dia ongkos pengirimannya mungkin, Pak. Enggak, maksudnya kenapa kok dia mau buka Tokopedia gitu? Apa kira-kira dapat apa keuntungan mereka tuh? Dapat fee. Dapat fee mungkin, Pak, dari penjualnya, dari Pak. penjual lainnya. Iya. Tokopedia ini ada juga menawarkan buka toko sendiri kan? Iya, Kita Pak. bisa buka toko. Nah itu kita kasih fee kan kalau kita buat toko sendiri. Biasanya sih, Pak, kalau pembukaan toko tuh mungkin ya bisa dapat sih, Pak, dari penjualan barangnya yang setiap keluar dari penjual dari Tokopedia itu. Misalnya ada orangnya beli dari Tokopedia, mungkin ada fee tertentu yang bakalan dikasih ke atau langsung diterima oleh Tokopedia-nya dari toko itu. Buku Bapak ada di buku Bapak ada 3, buku Bapak di Shopee ada di Lazada ada di Tokopedia ada. Jadi ketik ya English for Accounting, nanti ketik di itu, nanti ada nama Bapak situ, ada jual buku English for Accounting, ada di Shopee, ada di Lazada. Itu buku Bapak yang buat sendiri, Pak? Iyalah. Diterbitkan di mana, Pak? Di Pontianak? Jogja, penduduk Jogja. Wede. Ada 2 buku. Ya. Nanti akan menyusul satu buku lagi. Bapak collab lah, Pak, sama Fikri, Pak, di YouTube. Pak, biar Fikri collab Bapak Fikri sama Fikri, Pak, biar Fikri yang dia dengan gengnya tuh ada bapaknya malu dia dengan gengnya dia tuh ada gengnya tuh. Halo, Pak, sebagai sponsor, Pak. Geng anak muda nih. Dia masih bedah buku lah, Pak, bedah buku. Terinspirasi dengan apa tuh siapa deh? Inspirasi dengan Seata tuh. Sama siap. Batasan putih. Ya biarkan lah dia terinspirasi dengan Seata dan tadi enggak mudah-mudahan dia berhasil kan. Dia terinspirasi. Pik, dengar tuh Pik. Ya, dengan YouTuber banyak waktu. Siap. Pokoknya udah beli kamera macam-macam lah dulu YouTuber itu kan. Ada apa kan tuh untuk pasarnya gitu kan. Kita orang tuh sebut bukunya. Bapak lain lagi apa ke pendidikan kan. Rino nanti siap ya Rino di tag siap ya. Tunjukkanlah videonya Fikri. Oh, udah banyak Pak, udah banyak di tag ada Pak. Banyak kan? Udah nonton kan? Udah banyak nonton nggak Pak? Komen lah. Subscribe. Oh, subscribe. Siapa? Siap. Big, jangan lupa makan-makan, Big. Nah, makan-makan. Siap. Makan-makan lah ya. Boleh tuh. Kapan tuh? Gimana? Bebas. Kapan, Big? Nah, di mana bebas? Medan Kerang. Siap. Bang Denny gimana, Bang Denny? Enak nih. Apa? Medan Kerang. Medan Kerang ada lagi. Medan Kerang. Dia mau bakar-bakar katanya. Belikan nilai ya, Big. Bakar sama Denny. Sabep. Tanya Bang Denny gimana, Bang? Bisa enggak, Bang? Boleh bakar-bakar di rumahku. Ajak Bapak sekalian tuh.
Ya Bapak gitu bahas materi. Kalian dua. Gimana Boleh, yang lain? apa, Kapan nih, Fik? Tergantung yang ulang tahun lah, lo. Kok yang ulang tahun kata oke dah. Sabep. Ikut ya. Sabep. Kapan nih, Fik? Kami Bebas. nunggu nih, Fik. Bebas. Tinggal Dini belanja kan tuh, Pik? Nah. Ujung-ujung nanti Bapak yang ditodongnya tuh, Pak. Bebas. Berarti minta ACC Bapak dulu nih, Pak. Di ACC nggak, Pak? Ya, ACC Orang tua kan hanya mendukung, Budak. Iya, tapi kan dana sponsornya dari Bapak juga. Iya betul. Nanti kan dari Jadi itu kan nanti dipromokan bukunya tuh. iya, jadi tanya Bapak dulu ACC nanti. Boleh. Nggak masalah kan. Bapak udah ACC, Fik. Aman, Fik. Pakai ini, Pik. Pakai yang dari YouTube, Pik. Yang dibayar YouTube tuh. Apa tuh? Mending Live streaming. Boleh tuh, Pik. Nanti sambil kau bahasa Inggris tuh, aku bilang, saya belajar bahasa Inggris dari buku bapak saya. Kan Cantik tuh. Mantul ya. Iya, jadi sekalian promosi dah kan. Jadi kalau ingin membeli segera langsung saja di Tokopedia atau Lazada. Kan langsung gitu tuh. Mantap dah. Masuk dah promosi. Iya, udah ada sponsor dah, Fik, kok kayak gitu, Fik. Itu kan strategi tuh. Itu strategi pemasaran tuh. Iya, betul. Mengundang sponsor-sponsor yang lain dari situ kan. Iya. Ini lagi nonton video nih, Fik. Nonton video kapan? Tuh videonya tuh nonton tuh. Video apa tuh? Han? Dia apa, Han? Ayo, Han. Makan Indomie 5 bungkus pakai bon cabai level 30. Wadah. Nonton sama Rehan nih. Aku sih saran, Pik, collab sama bapak main game. Wale, mantap tuh. Mantap, Pik. Saran aku nak collab sama Ade, mana si Ade nih? Oke ya, oke. Siapa? Kan Dini. Nomor 6 ke Pak. Ya, nomor 6. Agen middleman adalah perantara yang hanya mencarikan pembeli dan menegosiasikan dan melakukan transaksi atas nama produsen. Contohnya apa nih? Contohnya kalau broker nih, kan broker kan? Kalau broker Iya, tidak, Pak. contohnya apa kalau broker nih? Mencari pembeli, mencari pembeli, cari menjual kan? Dia jadi broker. Di perusahaan apa yang ada broker nih? Taruh, Pak. Cara yang hanya mencarikan pembeli. Apa ya? Pernah main saham nggak? Saham ke Pak. Masuk. Pernah main saham nggak? Sama ada broker. Ya kan? Base profit gitu, Pak. Iya. Base profit juga. Kalau tapi saham, Mbak, saham ya base profit juga masuk. Ada brokernya kan? Dia mencari pembeli kan, mencari nasabah. Kalau saham dia itu membantu nasabah, membantu pembeli apa yang saham itu kapan beli, kapan jual kan, gitu kan? Nanti menghubungi. Iya, tapi hati-hati dengan broker juga, hati-hati dengan broker kan. Kita juga pandai membeli broker yang jujur, yang baik kan. Ada broker yang tidak baik, maka kita diakali. Udah dapat keuntungan, nanti uang kita salah transfer, ternyata ini kita kasih uang bantu, kita diakali. Ini terjadi di saham kan, bursa efek tuh kan. Oh iya. Ya, hati-hati. Tapi kalau yang apa tuh yang di saham yang di Mega Mall tuh terlalu besar itunya dananya. Dia minimal 100 juta emas tuh kan. 100 juta. Ini bagus sih. Oh, dia pakai emas, Pak ya? Emas. Tapi bagus sih, tapi emas bagus. Tapi kan uang awal kan enggak ada 100 juta kan. Sulit. Lagi zaman Covid ini kan. Nah, maksudnya bagus kalau ada dana banyak uang kan, boleh kan gitu kan. Tidak rugi, tapi juga hati-hati sih, ya kan? Kawan saya 3 hari bisa dapat 1,5 juta tuh, Pak. Ya betul, tapi uang awalnya yang sudah kita penuhi kan, juta. Ada orang kalau itu kan tingkat kepercayaan orang kan, percaya tidak, yakin tidak, gitu kan, gitu. Keyakinan ya. Iya, soalnya bukan uang kecil kan, Pak. Uang besar kan, kadang-kadang kita uang 10 juta aja sayang tuh, jajan investasi sudah kan, 10 juta aja, 1 juta gitu kan. Iya. Nah. Tapi base profit terpercaya juga. Emang percaya.
Cuma yang besarnya Kemarin itu hobi makan itu kan ceweknya itu. uang pertama yang besarnya itu 100 juta. Oh, besar benar ya. Besar, nggak mampu kita nak sejuta enggak. Karena Iya. kalau kita ada Kalau 1 juta jual kan, ikan ini. kalau kita misalnya ada uang 1 juta pun kita kompromi dengan istri, suami kan, yang lain kan nggak langsung kita putusan ya atau tidak kan. Iya. Jadi ikan Pak, Nanti kalau ikan Denny harga 100 juta lebih Pak. Apa tuh? Ikan apa lohan? Apa Den? Oh itu. Oh, aduh. Arwana. Ya, itu mahal tuh. Jadi kalau itu lain lagi, itu apa tuh orang yang hobi kan? Kalau udah hobi itu, berapa belinya kan? Dan kalau ini kan, apa nih investasi nih kan? Harus juta, itu pun nggak langsung iya kan? Kompromi dengan adik istri, suami dengan suami kan? Itu udah kan? Nggak langsung iya gitu kan? Gitu. Jadi kalau jadi best profit itu harus tahu siapa pasar sasaran, harus tahu siapa pasar sasaran yang dituju kan? Kalau misalnya harusnya dia ke para istri, para ibu rumah tangga itu didekati kan. Kalau suami kan nanti setuju istri dulu kan. Kalau istri tidak setuju kan mau investasi kan gitu kan. Tapi kalau istri setuju, biasanya kalau akadnya kalau udah cinta kan memenuhi gitu kan. Takut apa insya Allah memenuhi apa yang istri gitu kan. Kalau ada uangnya lah gitu kan. Tapi kalau suami setuju, belum tentu istri mau, janganlah tanya kan gitu. Tidak jadi kan. Gitu. Biasa gitu kan. Jadi pasarnya tuh biasanya dia berdua-dua tuh cariin asal datang berdua-dua ke teleponnya kapan ada waktu gitu kan. Selalu berpasangan dia. Tidak berani sendiri dia kalau mencari nasabah tuh berdua-dua dia. Ada cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Macam-macam lah. Cuma kalau main best profit itu kadang suka memaksa orang gitu kan. Gitu sibuk di pas nggak sibuk gitu kan. Itu kita kata kita tidak bagusnya tuh cari nasabah maksa gitu. Yang tidak paham kita tuh ada 1 juta. Sakanya kita 200 juta gitu kan. Itu ada broker, itu ada kayak broker juga. Namanya tadi apa tuh ada middleman juga tuh kan. Jadi saham ya. Nah kalau saham masih terjangkau saham, dia pakai lot kan. Kita bisa investasi 1 juta, 2 juta, masih kan 2 juta. Itu dapat untung ya, kalau kita pada dimension juga dapat untung. Besar gak untungnya tuh, ya kan? Kalau agak jatuh kita beli, kalau agak mahal kita jual. Kan itu banyak itu. Sisanya itu untung kita kan. Dulu Bapak pernah main saham juga, itu 2 juta, pernah dapat 2 juta. Tapi itu tidak tipu dengan brokernya. Kata Bang Dir, kita, Bapak, kita kertas rekeningnya, uang saya. Nah, itu nggak kena tipu gitu. Nah, itu brokernya, dia bukan yang hati-hati, itu broker. Misalnya jual beli tanah ya kan, properti kan, saya pakai broker kan. Nanti ada cari pembeli dapat fee, jual mobil pakai broker dapat fee kan itu kan. Nah, itu kan. Itu juga broker. Broker sih banyak di properti banyak. Oke ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Oke. Kemudian Perlin mana Perlin? Perlin. Ya Pak. Ya Pak. Ya, gimana? Nomor berapa? Nomor 7 Perlin. Nomor 7, perantara dibutuhkan terutama karena adanya beberapa kesenjangan di antara produsen dan konsumen. Sebutkan 5 kesenjangan tersebut. Ya. Yang pertama itu adalah geographical gap, yaitu gap yang diakibatkan oleh tempat pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang tersebar di mana-mana. Yang kedua adalah quantity gap, yaitu gap yang terjadi akibat jumlah barang yang bisa diproduksi secara ekonomis oleh produsen berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah time gap, yaitu kesenjangan yang terjadi akibat adanya kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi yang dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, sementara produksi harus berlangsung terus-menerus sepanjang waktu. Yang keempat adalah communication and information gap, yaitu gap yang timbul akibat konsumen tidak tahu di mana sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkannya. Sementara di lain pihak produsen tidak tahu siapa dan di mana pembeli potensial berada. Dan terakhir itu adalah assortment gap, yaitu situasi di mana produsen pada umumnya berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen menginginkan produk yang beraneka ragam.
Ya, itu dia tuh ada gapnya enggak? Ada geografi. Misalnya ada Jakarta kan, mau ke Pontianak itu geografi kan, ada beda letak daerahnya, sehingga perlu perantara kan, perlu agen, perlu distributor kan, wholesaler atau waktu. Kalau waktu apa? Gimana waktu gap waktu itu? Kalau gap waktu itu kan, time gap itu kan. Jadi itulah sehingga diperlukan distributor kan. Jadi mereka juga ada berjasa pada produsen nih kan. Kalau ada distributor, produsen akan sampai ke konsumen gitu kan. Gitu. Jadi Tokopedia itu kan menghubungkan kan, menghubungkan produsen dan konsumen kan, penjual dan konsumen itu Tokopedia tadi itu kopi kan. Juga kan ada mereka susah kan. Kan ada mereka tuh enak berurusan, enak mempersatu kan, enak. Oke. Denny Harlan, coba Denny Harlan. Denny Harlan. Nomor 8, Pak ya? Ya. Bener. Sebutkan 4 tugas pokok perantara. Ya. Bentar, Pak. 4 tugas pokok perantara yaitu accumulating, bull breaking, sporting, assorting. Itu pertama accumulating adalah aktivitas mengumpulkan barang dari berbagai produsen. 2, bull breaking merupakan aktivitas membagi produk berbagai produsen itu masing-masing ke dalam kuantitas yang lebih kecil sesuai dengan yang dibutuhkan atau diminta konsumen. 3, sorting adalah aktivitas membagi atau mengelompokkan masing-masing kuantitas yang lebih kecil itu ke dalam lini-lini produk yang homogen dengan spesifikasi dan tingkat-tingkat kualitas tertentu. 4, assorting adalah menjual berbagai produk lini produk secara bersama-sama. Bauran ini tergantung pada besar kecilnya bisnis yang dimiliki perantara. Semakin besar bisnis perantara, maka semakin banyak pula jumlah lini produk. Jumlah variasi produk atau merek pada masing-masing lini produk dan pengelompokan lini produk berdasarkan kegunaannya. Oke. Bagus ya. Bu Mariani, Bu Mariani. Nomor 9 ya, Pak? Ya. Apa yang dimaksud dengan saluran distribusi, Pak? Ya. Jadi saluran distribusi itu adalah lembaga-lembaga atau perusahaan yang memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen, Pak. Ya, oke. Contohnya, saluran distribusi kan ada kayak ada penghubung kan, ada tanah produsen, nanti ke kemana ke wholesaler kita distribusi kan, ada petunjuknya kan. Oke. Kemudian silakan Rehan lagi, silakan Rehan. Ya, Pak. Nomor selanjutnya ya, Pak. Ya, nomor selanjutnya, nomor 9, nomor 10. Perusahaan ketika memilih saluran distribusi harus mengikuti kriteria 3C. Sebutkan 3C tersebut. Jadi kriteria 3C itu di dalam saluran distribusi adalah di mana prinsipal atau produsen menggunakan kriteria-kriteria 3C yaitu kompetensi, coverage, and capital, Pak. Ya, kompetensi, coverage, dan kapital. Oke, coba jelaskan. Kompetensi itu menyangkut kemampuan distributor dalam mengelola distribusi, baik secara pemerataan tingkat visitabilitas. Nah, selanjutnya coverage adalah kemampuan distributor dalam mengelola teritorial atau area. Selanjutnya kapital adalah kemampuan distributor dalam hal keuangan. Modal dasar dan modal kerja. Hal ini berhubungan langsung dengan kemampuan operasional perusahaan. Mungkin itu 3C, Pak. Kalau Gojek itu masuk apa tuh? Gojek, Koput, tuh kan itu masuk apa? Masuk distribusi dah, distributor dah. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Kan dia kayak broker lah, kayak broker gitu kan. Jadi mau beli nanti mau beli di mana gitu kan?
Betul, dikasih fee, berapa fee-nya kan gitu kan? Nah, itu kayak broker dia tuh juga kayak broker. Kalau satu dia satu broker dia kan. Nah, dia tuh Gojek. Dia kan nak cari pembeli. Dia nunggu dia tuh siapa yang hubungi dia kan. Nah, beli apa nanti dibelikan pakai uang dia, nanti dengan nanti dibayar oleh pembeli kan gitu. Nah, itu di Gojek tuh. Oke, terus Bobodan. Nomor 11 Bobodan. Itu meliputi ada 4 macam. Yang pertama itu jenis pasar, yang kedua jumlah pelanggan konsumen, yang ketiga konsentrasi geografis pasar, dan yang terakhir jumlah dan ukuran pesanan. Yang 5 silakan teruskan. Itu misalnya untuk mencapai pasar industri, yang tidak memerlukan pengecer. Terus jumlah pelanggan konsumen itu misalnya jika pelanggan potensial relatif sedikit, maka lebih baik perusahaan menggunakan tenaga penjual sendiri untuk menjual secara langsung kepada pembeli. Terus yang ketiga, konsentrasi geografis pasar, cenderung mendirikan cabang-cabang penjualan di pasar yang berpendudukan padat dan menggunakan perantara untuk wilayah pasar yang berpendudukan jarang. Dan yang terakhir itu jumlah dan usaha presentasi. Sebuah perusahaan itu memanufaktur akan menjual secara langsung kepada jaringan grosir yang besar karena jumlah pesanan yang mungkin lebih besar menyebabkan bentuk pemasarannya itu langsung lebih banyak gitu Pak. Oke, gue pindah. Nomor 12 ya Pak. Nomor 12. Sebutkan 3 hal ketika perusahaan memilih saluran distribusi dengan pertimbangan produk. Untuk kepentingan produk 3 hal tersebut yaitu yang satu unit value, yaitu nilai unit. Makin rendah nilai unit maka saluran distribusinya semakin panjang. Yang kedua perishability, untuk produk-produk yang fisiknya mudah rusak dan tidak tahan lama lebih baik disalurkan melalui saluran distribusi yang pendek. Dan ketiga sifat teknis produk, yaitu produk-produk industri yang bersifat sangat teknis seringkali harus didistribusikan secara langsung karena armada penjual produsen akan lebih dapat memberikan pelayanan yang diperlukan. Gitu, Pak. Oke. Jessica, nomor 13. Pertanyaannya, sebutkan 3 hal ketika perusahaan memilih saluran distribusi dengan pertimbangan perantara. 13. Pertimbangan perantara itu ada 3. Jasa yang diberikan kepada perantara, keberadaan perantara yang diinginkan, dan sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan. Jadi sebelum dia pilih-pilih juga dia harus ada pertimbangannya Pak. Berapa persen dia akan bagikan hasil ke perantara tersebut, dan lokasi perantara itu apakah strategis atau enggak, karena dia kan pasti lokasi menentukan juga untuk persenan yang akan diberikan kepada perantara tersebut, karena kalau dia makin jauh mungkin biaya yang dikeluarkan lebih jauh lagi. Terus kalau untuk sikap perantara itu kan dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari perusahaan tersebut, dia tidak boleh melanggar. Intinya dia nggak boleh berjalan sendiri sih Pak. Kalau udah memang ada aturan dia harus ikuti aturannya gitu. Oke. Kemudian ini Perlin. Nomor 14 Perlin. Ya Pak.
Sebutkan 5 hal ketika perusahaan memilih saluran distribusi dengan pertimbangan perusahaan. Pertimbangan perusahaan yang pertama itu adalah sumber-sumber finansial. Yang kedua, kemampuan manajemen. Yang ketiga, tingkat pengendalian yang diinginkan. Yang keempat, jasa yang diberikan penjual. Yang kelima, lingkungan. Terakhir, Dini setelah Dini. Nomor 15 pertanyaannya, sebutkan 9 hal fungsi yang harus dijalankan oleh anggota saluran distribusi. Terus manajemen. Dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, anggota-anggota saluran distribusi menjalankan sejumlah fungsi-fungsi utama dan terlibat dalam aliran kegiatan pemasaran sebagai berikut. Yang pertama itu informasi, itu pengumpulan dan penyebaran informasi, riset pemasaran tentang konsumen, pesaing, dan kekuatan atau pelaku pasar lain yang ada sekarang maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua itu promosi. Promosi itu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang penawaran untuk memikat pembeli. Ketiga itu negosiasi, itu usaha untuk mencapai kesepakatan tentang harga atau masalah lainnya yang memungkinkan timbulnya perpindahan hak milik. Keempat itu pemesanan. Komunikasi mundur untuk menyampaikan informasi minat beli para anggota saluran distribusi. Yang kelima, pembiayaan atau pembelanjaan. Usaha memperoleh dan mengalokasikan dana untuk menutup biaya-biaya persediaan pada tingkat-tingkat saluran distribusi yang berbeda. Yang keenam itu pengambilan risiko. Memperkirakan risiko yang berkaitan dengan tugas-tugas yang mendistribusikan. Yang ketujuh itu kepemilikan secara fisik, mengatur urutan penyimpanan dan memindahkan produk fisik mulai dari dan bahan mentah hingga ke konsumen akhir. 8 itu pembayaran faktur, pembelian melalui bank. Dan yang terakhir itu 9, titel memindahkan secara aktual hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya. Itu Pak. Oke ya. Aja nanti ini kan pertemuan yang kedua enggak? Pertemuan tinggal satu kali pertemuan lagi kan, tanggal berapa tuh, bulan Juli nanti kan. Nanti bulan Juli kita akan bahas tentang ini, bauran promosi kan. Ada periklanan, ada personal selling kan, ada sales promotion, itu bauran promosi, ada public relation PR kan. Nanti apa kita tanya jawab nanti. Kemudian nanti masa ini kan belum ada tugas terstrukturnya kan. Nanti buat video iklan. Ya, iklannya misalnya masing-masing punya produk dan buat iklannya gimana, divideokan ke YouTube ya. Videokan produknya atau orangnya Pak? Doain nampak, orang juga nampak kan satu orang jadi kan. Kayak pakai ini, bla gitu. Ya gitulah. Ya kan, minta tolong bikin ratingnya gitu kan. Nah, itu juga terstrukturnya ya. Mas, kami tak punya kamera punya Pak. Kalau bisa sesuai dengan bidang kerjanya apa ya, kalau bisa. Misalnya kalau kayak saya kan dikembangkan kan. Erlan kan dikembangkan kan, Denny Erlan, itu nanti kembangkan promosinya kan. Nah, bagaimana Bank Mandirinya dikembangkan promosikan kayak YouTube deh kan. Jadi Mas Agus. Jadi ya, terima kasih ya. Oke, nanti itu dikumpulkan, akan Bapak di Google Classroom ya. Nanti semua jawaban akhir itu di Google Classroom. Bapak ada bagi di grup, kodenya apa kan. Nanti dikumpul di sana tugas-tugasnya dengan jawaban akhir dikumpul di sana nanti ya di Google Classroom. Oh, videonya kirim di Classroom, Pak? Ya, di Google Classroom ya kan. Dalam bentuk video kan, Pak? Nah, YouTube bagus YouTube lah. YouTube kan pakai link kan enak kan. Oh gitu, Pak. Siap. Bapak buka YouTube kami nanti, Pak ya. Oh iya, subscribe, Pak. Like gitu kan. Oke kan. Subscribe biar banyak subscribe. Kayak di ini kan harusnya lapisnya dipromosikan, dikembangkan. Jadi yang nanti kami share YouTube kami, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nanti siapa nanti tinggal dinilai laku dah produk setelah dipromosikan, laku dah, ada yang beli dah gitu kan. Nah, berapa yang disuka, berapa yang nonton kan. Nah, itu kan tuh ya ada perhatian dari pembeli kan, atau dari audiensnya itu kan gitu. Oke, sebelum balik silakan saudara masing-masing memberi kata penutupnya.
apa kesimpulan daripada kuliah hari ini dan apa manfaat yang Anda dapat boleh. Silakan dari Dini. Silakan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan hari ini, ntar Pak, ngapa tak terbuka lagi nih Pak? Kayaknya kita nggak ingat berarti dah. Bentar Pak, sabar Pak. Kembali di Pak Wakam. Bawah. Iya Om Opin. Atau di Bukan di kesimpulan. Bukan di Sungai Dungun ke? Lebih tepatnya di Sungai Dungun, tapi masih masuk Kabupaten Mempawah. Jadi kesimpulan hari ini itu kita dapat mengetahui tentang pendistribusian kayak apa kegiatan pemasaran seperti proses distribusi, terus apalagi ya yang intinya itu sih Pak. Kita tidak tahu. Ntar Pak bingung Pak lagi mikirin kue gak Pak, manggang kue Pak. 9. Jadi itu ya sih Pak intinya. Masukkan aja. Manfaatnya apa? Apa manfaat kuliah ini apa kira-kira itu? Manfaatnya sih dapat itu apa namanya tuh mengetahui kayak proses kayak apa ya? Proses pendistribusian dari produsen ke konsumen kayak gitu Pak. Jadi itu apa ya, kayak jasa gitulah Pak, penyampaian barang dan jasa kayak prosesnya itulah intinya Pak. Oke. Jadi Pak maaf Pak ngeblank Pak. Oke, Bu Modan, silakan Bu Modan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak izin keluar dulu ya Pak. Ya, silakan. Dari mata kuliah ini semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri Pak, dengan mempelajari pendistribusian pasar ini, saya juga mengetahui bagaimana sistem dan teknisnya seperti apa. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denny Harlan, silakan Denny Harlan. Ya Pak, kalau saya sih kesimpulannya tuh kurang lebih sih Pak, sama kayak teman-teman yang lain. Terus poinnya itu kita tahu tentang broker tuh kayak gimana, alur-alur distribusinya kayak gimana, terus apa aja keuntungan yang didapat oleh broker itu, perusahaan juga dapat untungnya gimana. Itu ya sih Pak. Oke, Bu Mariani silakan. Kesimpulan untuk makul kita hari ini Pak, dalam kita menjalankan bisnis, untuk kita mengembangkannya menjadi lebih besar, kita perlu memiliki membangun jalur pemasaran yang lebih baik, Pak. Dan membangun jalur pemasaran itu kita juga membutuhkan pihak-pihak lain. Seperti itu tadi ada perantara itu, Pak. Jadi kita harus membangun jalur pemasaran dengan bantuan pihak perantara. Itu aja sih, Pak. Oke, Jessica. Ya, Pak. Kesimpulannya, Pak, untuk materi yang hari ini itu kita mengetahui saluran distribusi itu merupakan jaluran yang dipakai sama produsen untuk menyampaikan produk-produknya kepada konsumen-konsumen, yaitu tujuan pada akhir mereka. Dan kita juga mengetahui konsep-konsep saluran distribusi ini, pemasarannya. Gitu, Pak. Oke, Gopinda, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya Pak, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, jadi di dalam pemasaran tuh perantara itu penting Pak. Perantara itu merupakan bagian pokok juga di dalam pemasaran. Jadi selain kita selalu mempertimbangkan produk kita atau keunggulan atau apa, tapi sebenarnya perantaranya juga penting gitu. Tidak akan bisa sampai ke konsumen kalau tanpa perantara juga, walaupun produk kita bagus, tapi kalau tidak ada perantara ya susah juga gitu untuk menyampaikannya gitu Pak. Jadi manfaatnya ya mungkin untuk poin penting, jadi perantara juga memang menjadi bagian yang wajib kita perhatikan Pak untuk pemasaran produk-produk itu Pak gitu. Itu sih Pak mungkin. Oke, Hambali. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, jadi di dalam pemasaran itu kita mengetahui Pak, bagaimana pentingnya pendistribusian, terus bagaimana tugas pokok pentingnya perantara, terus bagaimana
cara saluran distribusi itu sangat penting dalam pemasaran, Pak. Jadi untuk pemasaran di 3 bagian itu menurut saya sangat-sangat penting, Pak, untuk memperlancar pemasaran kita agar bisa dapat lebih maksimal dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, Pak. Oke. Rehan. Jadi mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin lebih ditekankan kepada pendistribusian ya Pak. Yeah. Mulai dari bagaimana itu penyaluran pendistribusian, perantara dan sebagainya Pak. Jadi kita tahu di sini pendistribusian dalam pemasaran itu cukup vital. Bagaimana menangkap konsumen atau memberi barang ke konsumen dari produsen Pak. Sekian Pak. Terima kasih pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferlin. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwa pemasaran itu ada beberapa item dalam pemasaran dan ada beberapa proses dalam pemasaran. Seperti tadi kayak pendistribusian itu bagaimana dan lain-lainnya itu bagaimana dan apa-apa saja yang ada di dalam hal tersebut gitu Pak. Supaya pemasarannya lebih lancar dan lebih efisien, hal itu dapat kita gunakan Pak. Oke. Hati untuk minggu depan atau minggu kita pagi terakhir ya. Pertama kami bicara promosi, jangan lupa tugas videonya. Kemudian ini ya, nanti Bapak minta satu memberi apa kesan-kesannya yang kuliah pemasaran 2 melalui Zoom. Apakah kesannya, apa hambatannya, apa suka dukanya ya. Nanti pada pemerintah 2 minggu terakhir ya, sama-sama memberikan kesan-kesannya tentang perkuliahan melalui Zoom. Manajemen semester 2. Ya, Pak. Dan apa sasarannya ke depannya ya. Oke. Sampai jumpa sampai sama Sabtu. Silakan kan ada materi lain kan? Habis ini materi apa? Oh ya, silakan terima kasih telah hadir dalam kuliah minggu semester 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya silakan. Ya silakan berikan ruangan kalau mau tinggal silakan. Sampai jumpa lagi dalam minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.